terkait sidang kemarin Niki akhirnya dibatasi oleh pihak pengadilan. Tidak boleh ada pengunjung atau penonton yang bisa melihat sidang. Ini abang melihatnya seperti apa? Oke, selamat sore menjelang malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan kaprodi Magister Ilmu Hukum di Unma Banten. Sebuah persidangan itu pemimpinnya adalah majelis hakim. Jadi majelis hakim pasti sudah mengevaluasi sidang-sidang sebelumnya. Mungkin sidang-sidang sebelumnya adalah sidang yang bisa jadi kurang kondusif mungkin. Karena banyaknya penonton yang meluber di dalam persidangan. Apa yang terjadi tidak membuat jaksa penuntut umum, kuasa hukum leluasa mungkin untuk bertanya. Sehingga majelis hakim punya sebuah penilaian. Apakah di minggu depan misalnya, atau minggu ini berarti, pengunjung dikurangi. Ini belum saja ada permintaan dari salah satunya. Semoga misalnya dari jaksa penuntut umum atau dari kuasa hukum, supaya sidang ini sidang tertutup. Sepanjang ada permintaan dan di-approve oleh majelis kan bisa-bisa saja. Jadi mungkin majelis hakim sudah melihat situasional yang sedikit kurang kondusif mungkin. Akhirnya apa yang terjadi, sidang berkurang pengunjungnya mungkin. Jadi itu adalah hak dari majelis hakim supaya dia bisa jernih memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa? Kepada saksi. Karena yang boleh ditanya adalah saksi. Jadi hakim bertanya kepada saksi. Kuasa hukum bertanyanya ke saksi. Jaksa penuntut umum bertanya ke saksi. Tidak boleh cross. Kuasa hukum bertanya ke jaksa penuntut umum atau jaksa penuntut umum bertanya ke kuasa hukum. Itu tidak boleh. Yang boleh ditanya adalah saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak. Minggu ini atau mungkin minggu depan masih saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi itulah yang dicecar, yang kita sebut adu argumentasi atau tukar tambah intelektual, sehingga persidangan ini berkualitas ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akademis, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fakta persidangan, tidak melebar. Fokus saja kepada dakwaan, pasal misalnya pengancaman, pemerasan, jungto ke undang-undang ITE atau TPPU, fokus ke sana. Jangan fokus ke pemalsuan barang dan lain-lain, karena tidak masuk ke konteks dari dakwaan. Itu nanti pasal lain saja atau dilaporkan LP lain saja. Supaya fokus tuntutannya, fokus pledonya, dan fokus putusannya. Dan akhirnya kembali ke inti isi persidangan, yaitu Niki kecewa dengan salah satu pihak bank swasta yang terkenal di Indonesia. Dia merasa rekeningnya diobrak-abrik, diotak-atik. Karena di situ ada pertanyaan 10 miliar itu dari mana, dan Niki langsung menjawab itu duit hasil kerja keras dia selama menjadi guru. Bang, menurut abang penegak hukum harus izin nggak sih bang ke pihak bank swasta untuk bilang ke Niki ke situ? Abang melihatnya seperti itu. Sesi saksi atau persidangan minggu ini adalah kesaksian dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menghadirkan banyak saksi, dan saksi ini pasti sudah diklarifikasi pada saat penyidikan di kepolisian, termasuk pihak perbankan. Jadi pihak perbankan ini sudah diminta, sudah ada perintah, sudah ada permohonan, baik dari penyidik atau jaksa penuntut umum untuk hadir dalam persidangan. Goalnya apa? Supaya kesaksian ini ada persesuaian fakta dari bukti transfer, bukti dokumen, bukti print out rekening tabungan atau rekening koran, dan orang yang diminta hadir. Sehingga persesuaian fakta uang dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan itu dikuatkan oleh kesaksian. Apakah kuasa hukum boleh emosional? Ya silakan saja. Namun yang harus difokuskan adalah fokus saja ke saksi. Jadi jangan
bertanya atau emosional ke jaksa penuntut umum. Karena konteksnya ini adalah mencari kebenaran material. Betul nggak ada bukti uang tersebut? Betul nggak ada transfer dan lain-lain dikuatkan oleh saksi fakta yang dari perbankan tersebut. Jadi itu hak dari JPU. Nanti ada sesinya, kuasa hukum menghadirkan saksi yang meringankan. Apakah itu akan dibantah oleh jaksa penuntut umum? Mungkin bisa jadi juga. Tapi intinya fokus saja kepada dakwaan, pasal-pasal dakwaan. Konteks yang lainnya itu nggak perlu ditanyakan, karena fakta persidangan harus sesuai dengan dakwaan. Kalau misalnya dalam print out, dalam kesaksian, ada rekening-rekening lain, tinggal disampaikan saja bahwa itu rekening pribadi, oh itu dari siapa, oh itu dari siapa. Ini hanya menjawab saja kan. Ini nilai sekian dari mana, nilai sekian dari mana, nilai sekian dari mana. Karena sejatinya pada saat fakta persidangan itu adalah membuktikan adanya kebenaran material atau tidak adanya kebenaran material, bukan hanya formil. Dibalas saja nanti. Nanti kan ada sesi dari kuasa hukum untuk menghadirkan saksi. Cari saksi yang berkualitas gitu. Sehingga bisa mematahkan argumentasi dari jaksa penuntut umum dan argumentasi akademis dari majelis hakim. Jadi santai saja di situ. Hal-hal lainnya balik lagi fokus ke pasal-pasal yang ada di dakwaan. Nah, memang sudah tekankan bikin somasi pihak bank tersebut karena dia merasa kecewa. Dia merasa tidak menjadi nasabah prioritas tapi rekeningnya diotak-atik sampai ampuh. Memang somasi itu adalah hak. Somasi dari kata somatie bahasa Belanda, artinya tie, mengikat, tie. Dan itu hak dari orang yang merasa dirugikan. Tinggal nanti kan ada tanggapan dari pihak bank tersebut. Pasti bank punya alasan. Dan alasannya, dugaan saya, adalah pasti nanti dibuktikan permohonan dari penyidik, permohonan dari JPU untuk membuka rekening-rekening. Kalau tidak dibuka gimana? Persesuaian faktanya gitu. Jadi pasti dibuka ini dan saksi akan mengatakan tanggal sekian ada transfer, tanggal sekian dan lain-lain dan lain-lain. Itu hak dari masing-masing pihak. Jadi tinggal buktikan dengan menghadirkan saksi pada saat sesi kuasa hukum. Berikan saksi yang berkualitas. Nah, Niki akhirnya melaporkan ini ke KPK dan sudah dijawab oleh Humas dari KPK bahwa Niki sudah diterima pengaduan masyarakat. Menurut abang dengan Niki melapor KPK itu sudah apa yang tepat dan juga harus ada bukti yang kuat dong. Kalau nggak ada bukti kan bisa jadi bukti nggak buat Niki. Gimana kan? Semua yang merasa dirugikan, kita negara hukum restart gitu, boleh melakukan upaya, baik upaya litigasi dan atau upaya non litigasi, melaporkan ke Dumas KPK, melaporkan ke Komisi Yudisial, melaporkan ke Komisi Kejaksaan, melaporkan ke Propam, melaporkan ke Kiat. Apakah laporannya sudah sesuai dengan alat bukti yang ditambahkan sebagai lampiran atau tidak? Kalau tidak kan tidak diproses. Kalau sesuai ya pasti nanti diproses gitu lah. Ada dugaan pelanggaran etiknya, ada dugaan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi nggak, dan lain-lain. Jadi tidak serta-merta laporan dari yang merasa korban tadi itu akan diproses semuanya. Jadi pasti akan dilihat secara utuh gitu loh, persesuaian faktanya, permohonan, kemudian alat bukti lainnya. Kalau memang betul ada, mereka sebagai domainnya pemberantasan korupsi ya akan memproses menjadi penyelidikan. Kalau enggak ya jangan kecewa juga, berarti kurangnya alat bukti. Sah-sah saja, silakan melaporkan ke lembaga manapun. Nah, ada pesan buat Niki dan tim kuasa hukum terkait persidangan ini kemarin. Pertama, kami sama-sama advokat, sama-sama praktisi hukum. Lebih baik fokus saja
ke substantif perkaranya, jangan dilebarkan dan diluaskan. Ini kan pasal yang didakwakan adalah pasal pengancaman, pemerasan, Undang-Undang ITE dan TPPU, fokus ke situ.